Teman Jakarta masih bersama kita di Perfect Numbers dan balik lagi saya Charles bersama dengan Akbar. Kita nanti akan menyaksikan teman-teman yang lain yang sudah berhasil kita wawancarai. Kalau Anda juga punya pertanyaan menarik seputar masalah keuangan, jangan ragu-ragu selain kirim pertanyaan Anda, tolong juga dilengkapi dengan data dan juga alamat. Karena kalau menarik pertanyaannya, kita pasti akan datang ke tempat Anda. Kita shoot dan akan kita tayangkan. Balik lagi ke Akbar. Bar, jadi gimana tuh Bar soal deposito yang tadi tuh? Dijamin nggak sama pemerintah? Oke. Jadi dulu dijamin karena kenapa? Karena krisis. Ya, krisis orang takut, jadi dijamin. Sekarang yang dijamin hanya yang 100 juta. Itu yang menjamin adalah lembaga penjaminan. Di atas 100 juta rupiah tidak dijamin. LPS ya, lembaga penjaminan simpanan. Oke. Seperti tadi sudah saya sampaikan, kita akan lihat please do S, bukan please dong ah. Please dong ah ya. Please do S. Halo, nama saya Novan. Saya kerja di sebuah perusahaan media cetak. Kerja saya sebagai account eksekutif di bagian iklan. Penghasilan saya kisaran 8 sampai 10 juta. Pengeluaran saya itu bisa 8 sampai 10 juta atau lebih dari itu. Salah satu hobi saya yang paling gila sebenarnya mungkin belanja kayak gitu loh. Untuk belanja sendiri sebenarnya nggak ada budget khusus untuk setiap bulannya gitu loh. Cuma kalau lagi pengen belanja bisa gila-gilaan gitu loh. Sekitar 5 juta tergantung limit kartu kredit. Seperti kebanyakan orang gitu. Kadang suka, namanya juga perempuan gitu, kadang suka bermasalah dengan kartu kredit kayak. Sebenarnya saya cukup komit gitu loh. Jadi berapapun tagihan kartu kredit keluar gitu, diusahakan dilunasi semuanya kayak gitu loh. Saya usahakan selalu nabung setiap bulannya minimal 1 juta kayak gitu. Terus selain komit bayar asuransi 500.000 tiap bulannya sih. Sekarang tabungan saya itu sekitar 20 juta sekian gitu. Dan saya bingung yang mana yang pengen saya pilih. Pengen beli mobil kah atau pengen investasi ke rumah gitu. Apalagi sekarang kan ada beberapa apartemen bersubsidi gitu kalau dibolehin sama pemerintah. Dengan kondisi keuangan saya tadi, dengan jumlah uang yang sudah saya saving dan dua keinginan terbesar saya tadi antara menginvestasikan duit saya ke rumah atau mau beli mobil, mana yang kira-kira lebih paling memungkinkan untuk saya capai lebih dulu gitu. Nama saya Edo, usia saya 28 tahun. Kegiatan saya sehari-hari jalanin bisnis pribadi itu patungan dengan teman-teman, bergerak di bidang advertising. Ya kalau malam saya kuliah di S2 di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Ada beberapa masalah finance, masalah keuangan pribadi gue. Itu yang terkait dengan masalah usaha gue harus nambah modal untuk beberapa alat, dan yang terkait dengan pengeluaran pribadi ya gue baru ini nyicil mobil yang bisa dibilang ya itu lumayan besar, dan bisa dibilang ya gue mungkin akan safety hanya untuk 6 months depan. Yang saya punya itu reksadana dan beberapa tabungan, dan kalau dari usaha ya ada income yang menurutin. Sebenarnya sih untuk penyelesaian masalah saya ada beberapa kepikiran ide untuk misalnya seperti masalah investasi alat. Saya kepikiran untuk mencarikan reksadana saya, itu yang sangat dibutuhkan banget di bulan Juni. Tapi kalau untuk cicilan mobil, bisa dibilang saya safety sampai 6 bulan ke depan ya, sekitar bulan September atau Oktober gitu. Tapi yang pastinya gue nggak tahu apakah ide gue itu pas apa enggak. Dan gue mohon dari Mas Akbar, give me best suggestion untuk menyelesaikan problem gue. Iya, thank you untuk Novan, dan juga tadi kita sudah menyaksikan ada Edo untuk testimonial Anda. Kita berharap teman-teman Jakarta yang lainnya juga nanti bisa memberikan testimoni ke kita. Kalau ada yang susah, justru itu yang akan kita share untuk teman-teman lain. Kalau bisa sih jangan terulang kalau yang susah gitu ya. Justru mungkin bisa sembuh kalau udah pergi ke Koh Akbar. Gimana Pak?
Oke, kita mulai dulu dari Novan. Novan ya. Banget, Novan, Novan. 8 juta. 8 sampai 10 juta income, habis 8 sampai 10 juta buat belanja. Pak, coba dikurangin. Kalau misalnya enggak, mungkin hobi belanjanya, baju, bikin butik sendiri. Tapi dia AE loh, Bar. AE itu perlu penampilan memang. Memang. Iya. Harus ganti terus berarti. Kliennya kan, treat klien. Nah, kalau enggak dibuat hobi dan dibuat bisnis saja kan, bikin butik. Itu satu ya, saran ya. Jadi bisa dapat diskon untuk baju-baju yang kita beli sendiri dan kita bisa dapat penghasilan. Kedua, pertanyaannya adalah kalau dia mau beli tadi apa mobil ya? Mobil. Nah, jadi gini, Second atau yang baru? second atau baru. Kalau hitung-hitungan tadi di lagi break ya, saya coba hitung dapatnya second nih ya. Tidak second sebenarnya, dapat mobil seharga 50 juta. Karena kenapa? Karena dari income Novan yang 8 sampai 10 dikurangin 1,4 juta per bulan untuk KPR. Total maksimal cicilan mobil yang bisa dibayar itu untuk 4 tahun kredit itu hanya 1,4 juta. Karena kan maksimum cicilan 35% dari penghasilan. 35% dari 8 juta itu adalah 2,8 ya. Nah, jadi udah ada cicilan 1,4 kan, hanya boleh 1,4. 1,4 itu direpresentasikan kalau kita hitung, berarti Novan hanya bisa ngambil mobil yang harganya 50 juta dengan DP sekitar 25%, yaitu 12 juta diambil dari tabungan, plus biaya-biaya lain, asuransi, administrasi dan sebagainya, total biaya itu 18 juta. Artinya tinggal uang cash, tinggal sisa 2 juta, Pan. Otomatis mesti hati-hati dari sisi belanja, jangan hura-hura. Ini hura-huranya 5 sampai 6 juta, gede banget. Makanya, ini kalau dihitung-hitung hura-huranya 62% loh, Pan, dari penghasilan. Sayang kan? Ya, pakai baju mesti belajar ini, mix and match. Nah, mix and match. Ya. Oke, kita lanjut sekarang ke Edo. Lanjut ke Edo. Edo. Tadi sudah cerita juga. Edo juga kayaknya pengeluarannya gede juga tuh, Bang. Penghasilannya gede, penghasilannya 9 juta. Nah, penghasilan dari bisnisnya, Do. Berarti dia bisa naik, bisa turun, kita nggak fix ya. Nah, fluktuatif. Oke. Kemudian kalau saya hitung di sini cicilan mobil itu 5,5 juta sama dengan 61%, Do. Itu sudah salah, melanggar aturan perencanaan keuangan. Saya yakin-yakinnya Edo pasti punya masalah nih. Begitu cicilan yang 6 bulannya habis, makanya dia udah panik tadi kan. 6 bulannya habis itu bermasalah. Karena kenapa? Total pengeluaran Edo nih kalau saya total semua sekitar 11,6, penghasilannya 9 juta. Berarti Edo minus 2,6. Ya. Saran saya nomor 1, tadi kalau ngomongin bulan Juni boleh nggak reksadana cairin? Waduh, reksadana lagi turun, Do. Sebaiknya kalau tidak butuh sekali jangan dicairkan. Edo masih punya 9 plus 20 juta, ada sekitar hampir 30 juta. Itu aja yang dipakai untuk menutupi biaya-biaya yang lain, terutama untuk mobil. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mengurangi cicilan yang 5,5 juta tadi, Do. Saran saya gini, coba datang ke tempat leasing mobilnya, diperpanjang, Do. Mungkin Edo udah bayar 1-2 tahun, ya. Mungkin sekarang tinggal sisa 2-3 tahun, perpanjang, tarik aja bilang. Nah, kalau tarik, perpanjang, nanti cicilannya akan turun. Usahakan cicilannya di bawah 35% dari hampir 10 juta kan, berarti cicilannya sekitar 2,8 sampai 3,5 juta, ya Do ya. Bisa kok tempat leasing mobil itu dia mau tarik perpanjang. Otomatis tapi memang bunganya yang dibayar akan lebih besar total bunganya. Okay. Nah, dengan cara seperti itu, Edo akan bisa hidup di dalam batas normal income yang dihasilkan. Kita akan bahas nanti lihat hasilnya ya. Nanti kalau kita juga sudah memberikan tips ini dan tips ini nanti dilakukan oleh Edo dan juga Novan, yang menarik adalah Perfect Numbers akan berusaha untuk datang untuk bisa review ya, kira-kira cek lagi nih ya. Cek lagi, 1 bulan lagi kita akan coba pergi ke Novan dan juga Edo. Ada perubahan nggak? Dan kita akan menyaksikan testimoni mereka kalau mereka nurut sama tips yang diberikan oleh Akbar ya. Jangan lupa pergi kemana-mana, kita sudah melewatkan begitu banyak segmen, tapi nanti di akhir dari segmen setelah ini Akbar akan melakukan recap. Ada banyak pertanyaan saya yang belum dibahas, tapi pastikan Anda tetap bersama dengan kita. Kita kembali setelah yang berikut ini. Kalau yang namanya punya warung nih, kita terima kasih banget sama tamu-tamu kita malam hari ini. Banyak banget yang nelpon. Udah ada 10 caller kali. Terima kasih untuk yang telepon dan mohon maaf sekali lagi buat yang sudah telepon tapi belum sempat kita jawab. Mungkin di Perfect Numbers episode yang berikutnya ya. Oke, selamat malam. Kita sekarang masih nunggu lagi. Kalau ada 1 caller lagi mungkin. Oke, kita tunggu aja. Ya, baru ditunggu benar ada situ tahu ya. Mau kita angkat. Halo, selamat malam. Halo, selamat
malam. Dengan siapa? Dengan Diksi Cengkareng. Nici? Diksi. Oh, Divi. Oke, Divi, pertanyaannya apa? Ini mau tanya. Saya kan ada tabungannya, ada saving. Cuman saya kan masih kuliah juga. Bagusnya itu uangnya untuk diapakan ya? Maksudnya untuk deposit atau untuk tabungan ini ya, berjangka? Kan kayak sekarang misalnya ada tabungan yang setiap bulan wajib bayar sampai untuk berapa tahun gitu misalnya, seperti itu. Dan kondisi saya sekarang saya udah kerja dan masih kuliah juga gitu. Kuliahnya oleh orang tua ditanggung, Dik? Enggak. Oh, sendiri? Jadi, iya. Berarti Divi juga, oke. Pendapatannya dari Pendapatannya ya? Sekitar 2 jutaan ya. Oh, oke. 2 juta. Udah kerja berarti ya? Ya, oke. tapi saya ada tabungan juga sih, sekitar Tahu berapa? ya 20-an. 20 juta. 20 juta. Umur saya sekarang 21-an lah ya. 21. Pengeluaran bulanan berapa, Dik? Untuk bayar kuliah per bulan sekitar 600, kosan 300 kali, yang fix paling itu aja ya. Untuk makan? Ya sisanya makan plus lambung lah ya, bagi-bagi. Jadi berapa totalnya? Kan ini Makannya berapa nih? Aku paling bisa ngisi ya sekitar 400 ya. 400 ya? 400. Oke. 1.300.000 nih yang 1 baca juta, saya. ya. 1,5 lah mungkin ya. Sip. Ya. Oke. Terima kasih ya, Div. Oke, thank you. Ya. Ya. 1,3 tambang rokok deh. Ya. Dia kuliah. Ini berarti ada kelebihan 400.000 tiap bulan. Karena Divi masih muda, usia 21, dan sudah punya tabungan deposito 20 juta. Ini udah lebih dari cukup, deh. 20 juta itu cukup dipakai untuk kebutuhan kalau ada apa-apa mendadak dan sebagainya. 400.000 langsung invest reksadana. Masuk invest saham, kalau saham nggak bisa masuk reksadana saham atau reksadana campuran. Karena kenapa? Tadi masih muda, ini kita investasi buat jangka panjang 3, 5, 10 tahun. Ya. Harganya lagi murah sekarang karena bursanya lagi turun. Belilah sekarang. Ya. Reksadana saham. Reksadana saham atau campuran paling tidak. Karena usianya masih muda sekali nih. Ya. Kalau misalnya agak-agak ragu-ragu, mungkin reksadana obligasi sedikit boleh dan campuran. Paling tidak minimum ya campuran, maksimum campuran. Kalau nggak berani saham ya. Ya seperti itu, 400.000 sebulan masukin aja full, nggak masalah. Jangan lagi buka deposito karena udah cukup, ada 20 juta depositonya. Kebanyakan nanti. Gitu. Penghasilannya 2 juta tadi. Penghasilan 2 juta. Kalau bisa naik lagi. Naik lagi. Masih kuliah, tapi udah bisa kuliah. Sudah bisa kerja. Oke Iya. dong. Oke banget. Oke banget. Ya. Oke. Bar, mungkin bisa kita recap sedikit walaupun ada beberapa pertanyaan. Kalau soal dana darurat singkat aja. Singkat aja. Dana darurat. Nah, darurat itu tadi kan banyak berkali-kali ada yang nanya, saya selalu bilang sisihkan dana sebesar antara 1 sampai 6 bulan. Kalau yang masih single 1 sampai 3 bulan, kalau keluarga biasanya 3 sampai 6 bulan, maksimum 12 bulan kebutuhan bulanan. Itu dana yang kita taruh di tabungan dan deposito, ya. Nah, produk kita yang kita bahas saat ini. Selebihnya di atas dana tersebut baru kita investasikan. Tujuan untuk apa, Les? Tujuannya adalah kalau bursa lagi turun seperti sekarang, kayak tadi Edo butuh dana, butuh uang mau tarik, jangan tarik dari bursa, dan tarik dari saham. Lagi jatuh, ya kan? Pakai yang dana darurat. Nah, itu untuk kebutuhan darurat. Bar, thank you banget. Kita masih ingin discuss lagi, tapi seperti biasa, kalau warung ada yang namanya buka, pasti ada yang namanya tutup. Dan kita akan segera menutup perjumpaan kita untuk malam hari ini. Semua teman Jakarta, terima kasih untuk perhatian Anda di Perfect Numbers. Dan sekali lagi seperti yang Akbar selalu bilang, financial should be fun. Kehidupan keuangan harus diatur dengan enjoy, dengan bahagia, karena hasilnya juga kemungkinan besar, kata Akbar, pasti akan membuat kita bahagia. Bahagia terus dengan kehidupan Anda dan sukses dalam mengatur keuangan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.